Ibu. Bluetooth connected. Oke, Ibu mau menanyakan kabar kalian hari ini. Gimana kabarnya? Baik. Ada yang sakit? Iya. Siapa yang nggak hadir hari ini? Semua hadir. Jadi, kalian tahu nggak kita mau belajar tentang apa? Tidak, belajar musyawarah. Oke, nah, sekarang kita masuk ke bab 3. Bab 4. Tentang musyawarah. Oke, kita belajar tentang belajar musyawarah atau manfaat dari musyawarah sendiri. Nah, sebelum itu Ibu mau ajain kalian warming up. Bluetooth cancelled. Boleh berdiri? Bluetooth connected. Oke, ini warming up-nya diulang selama 2 kali. Jadi kalau misalnya kalian kurang semangat akan diulang 3 kali ya. Oke. Ice breaking awal pembelajaran. Sudah semangat semua? Sudah sarapan sudah? Oke, kita lanjut ya. Jadi kita belajar tentang musyawarah. Nah, di sini kenapa kalian belajar musyawarah? Itu biar kalian paham apa itu musyawarah, bagaimana itu musyawarah, seperti apa menjalankan musyawarah, apa yang dilakukan pada saat musyawarah seperti ya. Bluetooth Tapi sebelum connected. itu, Ibu mau kalian tarik nafas terlebih dahulu. Karena tadi udah bergerak, sekarang kita tarik nafas biar emosi kalian stabil. Tarik nafas selama 2 kali. Tarik 2. Tarik nafas 2. Oke. Oke, sudah stabil ya emosinya. Kita lanjut. Pernah nggak kalian bermusyawarah sebelumnya? Pernah. Apa deh musyawarah? Ada yang tahu nggak musyawarah? Bluetooth cancelled. Bluetooth connected. Musyawarah, apa itu musyawarah? Oke, Kayla. Ya, betul. Jadi berdiskusi atau sama dengan berdiskusi. Jadi pengambilan keputusan secara bersama untuk mendapatkan solusi. Oke, tentang apa biasanya kalian bermusyawarah? Ada yang tahu contohnya? Pemilihan ketua kelas, apa lagi? Kalau di rumah, tentang apa biasanya bermusyawarah? Berdiskusi deh sama orang tua. Jalan-jalan, jalan-jalan di akhir pekan. Ya, liburan. Terus kalau di sekolah, Bermusyawarah. tentang apa? Jadwal piket. Bluetooth Oke. connected. Terus kenapa sih? Ada yang tahu nggak kenapa kita harus bermusyawarah? Agar masalah dapat diselesaikan. Selain itu, supaya apa adik kita musyawarah? Supaya tidak ada perbedaan pendapat yang bikin di lingkungan kita itu berantem. Oke, kalau misalnya nih kalian bermusyawarah, terus pendapat kalian nggak disetujuin atau belum pas pendapatnya, apa yang kalian lakukan? Menerimanya dengan lapang dada dan ikhlas. Oke, sekarang Ibu ada video tentang bermusyawarah. Kalian simak videonya, nanti videonya akan kalian jawab di LKPD kalian. Jadi boleh disimak.
nanti jelasin caranya. Di sini ada yang nggak pede. Nah, kalian kan tadi sudah nonton video. Kalian kerjakan dulu LKPD yang pertama, yaitu tahap 1. Hanya tahap 1 aja dulu dikerjain. Oke? Tahap 1 aja. Dan di sini ada pertanyaan. Apa masalah yang sedang dibahas dalam video yang tadi kalian tonton? Itu kalian jawab. Nomor 1 apa? Nomor 2, bagaimana cara mereka mengambil keputusan bersama? Kalian tulis jawabannya. Dan seterusnya sampai nomor 3. Seperti itu ya. Jadi kalian kerjain dulu LKPD yang halaman pertama, yang tahap 1. Oke? Silakan mengerjakan, waktu mengerjakan selama 20 menit. Kalian dengarkan jawabannya. Masalah dibahas adalah masalah pilihan kedua kelas. 2. Bagaimana cara mereka mencapai keputusan bersama? Jawaban dengan cara musyawarah dengan sistem voting. 3. Bagaimana keputusan dari permasalahan tersebut? Jawaban hasil keputusannya adalah Bagus ada di kedua kelas dan Andre menjadi wakil ketua kelas. Oke, ada yang punya jawaban yang berbeda? Oke, namanya Sena silakan. Yang nomor 3, setelah memiliki nomor 2-nya kan dengan cara memberikan kata untuk memilih salah satu cara kelas. Nomor 3-nya setelah memungut kelas yang sedang hasil yang didapatkan adalah bagus pada sama dan ada kelas yang berbeda.
tapi hampir sama, cuma cara menjelaskannya yang berbeda ya. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk kita semua. Sekarang ibu ada slip. Apa ada yang tahu nih apa? Di kertas kalian bisa menuliskan apa yang kalian dapatkan untuk di tahap 1. Contohnya, misal kalian tahu musyawarah itu berarti harus adil. Satu kata aja. Misalnya adil, saling menghargai. Ya, nanti apa yang kalian dapatkan, misalnya kalian tentang musyawarah, apa sih musyawarah gitu, tapi dalam satu kata aja. Nah, itu adil, menghargai, tanggung jawab, bisa gitu. Ya, satu kata aja. Dan siapa yang mau membacakan ini? Musyawarah 1 aktif dalam memberikan pendapat, 2 tidak diperbolehkan mementingkan diri sendiri, 3 harus menghargai peserta lain, 4 menghargai hasil pendapat orang lain, 5 dilakukan lebih dari 2 orang, 6 saling menghormati. Itu ciri-cirinya ya. Diingat ciri-ciri musyawarah apa aja. Oke, kita lanjut ke bagian kedua atau tahap 2, di mana kalian akan mendapatkan sebuah kartu. Jadi satu kelompok itu dapat satu kartu. Kartunya ini adalah situasi yang harus kalian diskusikan. Jadi kalian ceritakan. Ibu kasih contoh, kayak tadi pemilihan ketua kelas. Gimana caranya kalian memutuskan itu, diceritakan ya. Oke, sekarang satu kelompok atau ketua kelompoknya maju ke depan untuk ambil ini. Oke, sudah semua dapat? Sudah. Oke, itu kalian kerjakan di tahap kedua. Nih, di kolom ini. Kalian kerjakan itu, kalian ceritakan apa yang ada di situasi itu, bagaimana cara bermusyawarahnya, bagaimana cara akhirnya mendapatkan sebuah keputusan, dan apa yang kalian dapat dari hasil musyawarah tersebut ya. Kerjakan di tahap kedua, lalu lanjut menjawab di tahap 3 dan terakhir kesimpulan ya. Silakan dikerjakan selama 15 menit.
Situasi yang kalian dapatkan pada saat mengambil kartu musyawarah. Menentukan menu makanan bersama. Saat kegiatan makan bersama akan dilakukan. Siswa kelas B bermusyawarah untuk menentukan menu makanan. Ada yang mengusulkan nasi goreng, ada juga yang ingin mie goreng, dan sebagian memilih nasi kotak dengan lauk ayam. Setelah mempertimbangkan biaya dan kemudahan penyajian, akhirnya mereka sepakat memilih hasil nasi kotak dengan lauk ayam dan sayur. Melalui musyawarah itu, siswa belajar menghargai perbedaan selera dan membuat keputusan bersama. Oke. 1. Menurut kalian, apakah musyawarah itu penting? Lalu apa manfaat dari diadakannya kegiatan musyawarah? Musyawarah itu penting, dan manfaatnya adalah masalah dapat segera terselesaikan dan dapat menyatukan pendapat yang berbeda. Harap 3. Apa yang bisa kalian lakukan agar semua anggota merasa didengarkan pada saat melaksanakan musyawarah? Memberikan pendapat yang lebih jelas dan pendapat kita bisa didengarkan oleh peserta lain. 3. Apa akibat 3 keputusan tidak diambil bersama? 3 keputusan tidak diambil bersama, maka ada perselisihan pendapat antara peserta musyawarah. Ada nggak yang punya pendapat lain selain kelompoknya Alisa? Nomor berapa? Nomor semuanya. Dan kelompoknya Vela. Dari kelompok itu boleh. Yang tahap kedua. Yang cerita. Tentang situasi yang kalian dapatkan pada saat mengambil kartu musyawarah. Membagi tugas piket. Siswa kelas 6 mengadakan musyawarah untuk membagi tugas piket kelas. Kami berdiskusi agar semua mendapat bagian yang adil. Ada yang bertugas menyapu, menulis, menghapus papan tulis, dan merapikan meja. Semua siswa menyampaikan pendapatnya dengan sopan dan dengan baik. Setelah berdiskusi, akhirnya kami sepakat membuat jadwal piket setiap hari. Dari kegiatan itu kami belajar kerjasama dan bertanggung jawab menjaga kebersihan kelas. 1. Menurut kalian, apakah musyawarah itu penting? Lalu apa manfaat dari diadakannya kegiatan musyawarah? Penting. Manfaatnya adalah musyawarah membuat semua menghargai pendapat orang lain dan dapat menyatukan pendapat yang berbeda. Hal 3. Nomor 2. Apa yang bisa kalian lakukan agar semua anggota merasa didengarkan pada saat melaksanakan musyawarah? Yang kita lakukan adalah memberikan kesempatan kepada orang yang ingin mengeluarkan pendapatnya dan mendengarkan pendapat mereka dengan baik. 3. Apa akibat jika keputusan tidak diambil bersama? Kita merugikan satu pihak dan keputusan menjadi tidak sah atau adil. Kesimpulannya adalah kita tahu apa itu musyawarah serta ciri-ciri musyawarah. Kasih tepuk tangan buat kelompok Vela. Ada lagi yang punya? Silakan. Apa manfaat dari diadakannya itu? Penting.
musyawarah mengajarkan kita untuk menghargai orang lain dan menghormati.